besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Ketika kami diterpa dengan badai, ada Tuhan yang selalu bersama kami. Kami tidak goyah, kami terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Kami alami sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami pada saat malam hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang hidup yang akan memberi kuat bagi kami. Dan firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan saya tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya pada saat ini untuk melayani kita dengan firman-Nya. Langsung kita membuka Alkitab kita 1 Petrus 1 Petrus pasalnya yang pertama. Pasal pertama. Dan kita akan baca pada ayatnya yang ke-15 dan 16. 1 Petrus pasal pertama. Ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita Allah yang kudus. Dia tidak bercacat, Dia tidak bernoda, Dia tidak berdosa. Dia kudus. Itu sebabnya kepada kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan pun minta agar supaya kita kudus. Tidak bercela, tidak bernoda, kudus. Ini yang Tuhan minta kepada kita di hari-hari yang terakhir ini agar supaya kita hidup di dalam kekudusan. Sebab kalau kita melihat keadaan dunia di hari-hari ini sangat-sangat menakutkan bagi kita. Tidak usah kita berbicara luas, tapi mari kita lihat saja di sekeliling di mana kita berada. Kejahatan semakin merajalela. Saudara, hidup orang Kristen, hidup orang percaya semakin mengalami kemerosotan iman. Tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada kita, karena Dia kudus, maka kita anak-anak Tuhan harus hidup kudus.
Kita harus hidup kudus. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus hidup kudus? Ayatnya yang ke-18, perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup yang tidak berkenan. Kita ditebus agar supaya kita menjadi orang-orang percaya yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita ditebus bukan dengan perak. Kita ditebus bukan dengan emas. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Tapi kita ditebus dengan darah anak domba Allah. Darah yang tidak bercacat. Darah yang tidak bernoda. Darah yang tidak berdosa. Itu dicurahkan oleh Yesus. Buat saudara dan saya, buat kita semua orang percaya. Agar supaya apa? Agar supaya kita kudus di hadapannya. Itu sebabnya jangan cemarkan dirimu. Jangan cemarkan hidupmu dengan hal-hal duniawi. Tapi mari pertahankan hidupmu. Karena hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan. Tetaplah ada di dalam kekudusan. Hindarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan dosa. Saudara, jangan kita bermain-main di hari-hari yang terakhir ini. Tapi mari saya mengajak kepada kita semua untuk serius dengan Tuhan. Serius dengan firman-Nya. Pujian kita katakan tidak lama lagi Tuhan datang. Saudara, apa yang kita mau cari? Apa? Semua yang kita miliki, semua yang ada dalam hidup kita itu tidak kekal. Semua akan berakhir. Itu sebabnya mari kita cari kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Rumah tanggamu harus kudus. Keluargamu harus kudus. Pelayananmu harus kudus. Jaga kekudusan ini. Karena ini yang Tuhan tuntut di hari-hari ini. Ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak anak Tuhan yang mengabaikan ini. Melayani, tapi tetap melakukan hal-hal yang tidak kudus. Kelihatan semangat, berglori, bergirang, memuji, menyembah, tapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita telah ada di penghujung air zaman. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan baik ini kebenaran Allah. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih datang untuk mengingatkan kita lewat kebenarannya. Saudara. Itu sebabnya mari hal yang kita harus kerjakan agar kita dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu.
Ini yang harus kita perhatikan dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita. Siapapun Anda yang ada sore hari ini dalam rumah Tuhan, khusus bagi saya yang berdiri, saudara, mari kita menjadi orang percaya yang benar-benar taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Jangan setengah-setengah taat, saudara. Mari kita taat. Betul-betul kita taat. Apa yang Tuhan mau untuk kita buat, kita lakukan, mari kita taat, saudara. Jadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Jangan mengikuti keinginanmu, jangan mengikuti hawa nafsumu, ya. Karena kerap kali diri kita, hidup kita ini dikuasai dengan hawa nafsu kita. Kadang-kala hawa nafsu itu yang lebih besar dari dalam diri kita. Tapi mari kita mau taklukkan itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kesombongan kita harus dikikis dari dalam diri kita. Keangkuhan kita, keegoisan kita, itu harus dikikis dari dalam diri kita. Kita belajar untuk menjadi orang percaya yang taat kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Satu hal, firman Tuhan datang kepada kita, memberitahukan kepada kita, memberi pesan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Lakukan dengan taat apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jangan bersungut-sungut, lakukan saja apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sesuai dengan firman-Nya. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Allah kita besar, dahsyat dan ajaib. Kalau Dia yang berkata, Dia yang berjanji, maka Dia yang akan menggenapi itu dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu mari kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berbuat sesuatu dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan ada. Dia mengenal setiap hati kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Haleluya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau datang dengan membawa persoalan. Jangan engkau pulang dengan membawa persoalan. Engkau datang dengan sakit. Jangan engkau pulang dengan sakit. Tapi percaya sore hari ini, jika engkau datang dengan iman, Tuhan melakukan perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupanmu. Engkau yang datang dengan masalah, engkau pulang dengan kemenangan. Engkau yang datang dengan sakit, engkau pulang dengan kesembuhan. Yakin kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Dan saya kembalikan pekerjaan ini selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
dan sembuhkanku. Kau bersabda kan selamatkanku, tiada yang